Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang paling besar saat ini kita rasakan. Nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap Dia berikan kepada kita sampai ajal menjemput kita. Karena nikmat inilah yang akan menyelamatkan kita dari kekalnya neraka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan dalam hadis yang sahih, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya tatkala dia wafat, maka dia akan masuk ke dalam surganya. Artinya orang tersebut ketika dia muslim, meninggal dalam kondisi muslim, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada dia untuk masuk ke dalam surga. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat ini. Nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita bisa bertemu lagi di akhirat kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan selain dari nikmat ini, banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan. Di antaranya nikmat pertemuan seperti ini, yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam ketaatan kepadanya. Allah kumpulkan kita di dalam ketaatan kepadanya. Berapa banyak orang-orang berkumpul dengan kawan-kawannya, dengan teman-temannya, dengan komunitasnya, namun mereka berkumpul di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul dalam rangka meminum khamar. Mereka berkumpul dalam rangka mendengarkan suara-suara syaitan. Mereka berkumpul dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di dalam ketaatan kepadanya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Allah kumpulkan kita di dalam menjalankan salah satu syiar, salah satu ibadah, dan salah satu hari rayanya kaum muslimin, di mana semua orang berkumpul untuk melaksanakan salat. Dan demikian juga banyak nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan sampai detik ini, yang tidak akan mungkin kita hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan kalau seandainya kita kumpulkan semua orang yang jago, yang pakar dalam matematika, dalam hitung-hitungan untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Coba bayangkan saja ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di saat ini kita sedang duduk, kita bisa merasakan nikmatnya udara. Di mana mungkin sebagian orang di belahan dunia ini, mereka mungkin tidak bisa merasakan udara yang segar. Mereka harus menghirup polusi, mereka harus menghirup asap, mereka harus menghirup udara yang kotor. Demikian juga di kesempatan ini kita bisa melihat indahnya dunia. Kita bisa melihat gedung-gedung yang bertingkat, di mana mungkin sebagian orang di belahan dunia ini Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat matanya. Demikian juga di kesempatan ini kita bisa duduk dengan nyaman, duduk dengan tenang. Kita mampu untuk duduk, di mana di sebagian orang di saat ini juga di belahan bumi ini Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat tersebut. Dia tidak bisa duduk dengan nyaman, dia harus terbaring. Dan nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu tidak akan mungkin kita bisa menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara nikmat yang juga kita rasakan, sebulan yang lalu Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah pertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yang hari-harinya penuh dengan keberkahan, yang banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sampai para ulama-ulama di masa dahulu 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan." Allah Subhanahu wa taala sudah pertemukan kita. Dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mencicipi ibadah setiap hari demi harinya di dalam bulan Ramadan. Dan kita merasakan semua ibadah tersebut. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah beri nikmat ibadah kepada kita di bulan tersebut. Lantas apa upaya kita untuk mempertahankan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apa usaha yang kita lakukan untuk mempertahankan nikmat tersebut? Bisa menjalankan sebuah ibadah itu adalah sebuah kenikmatan. Berapa banyak di saat ini Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat ini dari jiwa seseorang. Seharusnya dia wajib melaksanakan salat Jumat, namun Allah cabut nikmat tersebut, dia malah keluyuran di luar. Dia tidak tahu bagaimana dahsyatnya nanti hari kiamat, bagaimana pertanggungjawaban dia nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia malah santai, dia malah bersenang-senang. Allah cabut nikmat tersebut. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ibadah ini merupakan sebuah kenikmatan Allah kasih kepada kita dan kita bisa menjalankan ibadah tersebut. Lantas apa upaya yang harus kita lakukan agar nikmat ibadah ini tetap ada di dalam jiwa kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk ibadah. Kita enggak diciptakan oleh Allah untuk makan. Kita enggak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Bukan.
Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Adapun makan, adapun bekerja, ini merupakan sarana agar kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada kami, kecuali hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita hadir di muka bumi ini. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah ibadah itu prioritas utama di dalam hidup kita. Bukan bekerja, bukan makan, bukan healing ke sana kemari, bukan happy-happy. Tapi jadikan ibadah itu adalah tujuan utama tatkala kita menjalani roda kehidupan dunia ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat bagaimana Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau melakukan ibadah. Aisyah radhiyallahu taala anha sampai-sampai mengatakan, "Kana yasum hatta naqula innahu la yuftir." Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa sampai-sampai kami seakan-akan menganggap beliau tidak pernah berbuka. Maksudnya, beliau tidak pernah tidak menjalankan ibadah puasa. Sampai-sampai kami menganggap sedemikian. Kenapa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena kontinunya beliau beribadah. Senantiasanya beliau menjalankan ibadah. Beliau bukan hanya ibadah puasa di bulan Ramadan saja, tapi di luar Ramadan beliau juga melaksanakan ibadah puasa. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha sampai mengatakan, sampai-sampai kami menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah tidak melakukan ibadah puasa. Dan itu beliau ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Siapa kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita dijamin untuk tidak masuk ke dalam nerakanya Allah? Benar, kita dijamin selama kita muslim, selama kita meninggal di atas Islam, dijamin masuk surga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, ketika dia wafat dia dalam kondisi Islam, dalam kondisi muslim, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dijamin masuk ke dalam surga. Muslim ketika meninggal dia dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kafir tidak. Tapi ikhwan fillah, siapa yang bisa menjamin kita kalau kita meninggal nanti dalam kondisi muslim? Siapa yang menjamin kita kalau kita meninggal nanti kita tetap dalam kondisi Islam? Berapa banyak cerita yang sudah kita dengar ke telinga-telinga kita. Dulu dia seorang yang rajin ibadah, tapi tatkala meninggal dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggal dalam kondisi kafir. Dulu dia anak seorang ustadz, anak seorang haji, tapi sekarang tatkala dia meninggal, dia ternyata masuk ke dalam agama yang lain. Berapa banyak cerita-cerita seperti ini yang kita dengar, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya kita harus senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana caranya agar kita senantiasa bisa beribadah, konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, yang pertama sekali, agar kita bisa konsisten atau bahasa Arabnya istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali hendaknya kita meyakini bahwa semua ibadah yang kita kerjakan, semua perbuatan ketaatan yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan
karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah meyakini hal yang demikian, kita sudah mengakui bahwasanya kita bisa menjalankan ibadah ini. Dahulu di bulan Ramadan saya bisa menjalankan puasa selama 1 bulan penuh lamanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah, ini modal utama. Kita akan konsisten dan kita akan istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dia merasa bahwasanya ibadah yang dia kerjakan ini karena semata-mata dirinya, karena kemampuannya, karena kehebatannya, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini nanti akan muncul rasa ujub. Dia akan merasa bangga kepada dirinya. Dia akan merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Dan tatkala sudah muncul rasa ujub, maka akan timbul rasa kibar, akan timbul rasa kesombongan. Dia akan sampaikan kepada orang lain, kalian itu nggak ada apa-apanya. Saya ini adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini adalah orang yang kesana kemari menjalankan agama. Saya ini adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran sampai khatam. Dia menunjukkan kesombongannya kepada orang lain. Saya ini adalah orang yang senantiasa diundang ceramah kesana kemari. Diundang ceramah, bahkan bukan hanya di kota saya, sampai diundang di Jakarta, sampai diundang di negara-negara yang lain. Dan saya satu-satunya perwakilan dari negara ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari rasa ujub maka timbul rasa kibar, rasa kesombongan. Maka jatuhlah dia di sini dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat ibadah tersebut kepada dia. Sehingga dia pun meninggalkan ibadah-ibadah yang seharusnya diperintahkan kepada dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengatakan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu melaksanakan puasa 1 bulan penuh lamanya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu melangkahkan kaki kita dari bawah sana tadi sampai kemari. Semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sandarkan semuanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya senantiasa kita berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah. Karena keistiqomahan itu tidak akan bisa didapat dengan santai-santai. Istiqomah tidak akan bisa didapat dengan tidur-tiduran. Istiqomah tidak akan bisa didapat dengan healing kesana kemari, enggak. Tapi istiqomah itu didapatkan dengan ijtihad, dengan sungguh-sungguh di dalam melaksanakan sebuah ibadah. Jangan pernah ada kata, saya selesai bulan Ramadan, maka selesailah puasa saya. Selesai bulan Ramadan, maka selesailah baca Quran saya. Selesai bulan Ramadan, maka selesailah sedekah saya. Selesai bulan Ramadan, maka selesailah semua kebaikan-kebaikan yang saya lakukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah kita bukan hamba Ramadan. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan berlalu. Dan Ramadan sekarang telah berlalu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berlalu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa hidup. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan jadi hamba Ramadan, di mana di tatkala bulan Ramadan dia penuh semangat, bergairah menjalankan ibadah. Namun tatkala selesai bulan Ramadan, maka ibadahnya pun hilang.
ibadahnya pun lenyap. Jangan sampai kita seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai fulan, la takun mithla fulan." Kamu jangan seperti si fulan. Kamu jangan seperti si fulan. Kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Dulu dia menjalankan qiyamul lail. Dulu dia melaksanakan salat malam. Tapi sekarang dia meninggalkan salat malamnya. Dia enggak lakukan lagi salat malam. Di bulan puasa, Masya Allah, rajin sekali dia ibadah. Dia baca Quran. Tapi sekarang dia tinggalkan Qurannya. Di bulan puasa dia rajin sekali bersedekah. Tapi sekarang dia tinggalkan sedekahnya. Di bulan puasa dia terus melaksanakan ibadah puasa. Tapi sekarang dia enggak pernah lagi melakukan ibadah puasa sunnah. Di bulan puasa dia melakukan qiyamul lail, salat malam. Sekarang salat malamnya sudah hilang. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, istiqomah tidak akan bisa didapat kecuali kita bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan ibadah yang sudah kita lakukan, yang Allah ajarkan kepada kita, yang Allah didik kita selama 1 bulan penuh. Di bulan Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail, kita melaksanakan salat malam, dan kita tutup dengan witir. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kenapa di luar bulan Ramadan kita tinggalkan qiyamul lail? Minimal kita laksanakan salat witir. Kalaupun kita nggak bisa bangun di tengah malam untuk melaksanakan salat witir, setidaknya setelah selesai salat ba'diyah ma'isya, selesai salat ba'diyah isya 2 rakaat, maka kita lanjutkan dengan witir. Dan minimal 1 rakaat kita kerjakan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kebanyakan manusia setelah 1 bulan penuh dia melaksanakan ibadah, selesai bulan Ramadan maka dia tinggalkan ibadah tersebut. Demikian juga dulu kita punya target. Di bulan Ramadan saya ingin membaca Quran. Dan saya punya target 1 bulan ini selesai saya baca Quran. Selesai 30 juz saya baca. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalaupun targetnya tercapai setelah selesai bulan Ramadan, maka Quran pun dia tutup, dia letakkan di lemari dan tidak dia buka-buka lagi. Setidaknya ada yang kita baca, walaupun kita mungkin gak punya target. Kalaupun kita di antara kita ada yang masang target, Masya Allah ini luar biasa. Bulan Ramadan saya bisa 30 juz selesai. Maka di luar bulan Ramadan saya akan usahakan 30 juz selesai membacanya. Kalaupun tidak bisa, 30 juz dalam 2 bulan. Kalaupun tidak bisa, dalam 3 bulan dan seterusnya. Setidaknya kita membaca Al-Quran. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan tinggalkan ibadah yang sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena keistiqomahan tidak akan bisa didapat dengan santai-santai. Bahkan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Imam Ahmad pernah ditanya, kapan waktu kita untuk istirahat? Maka apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, waktu kita istirahat adalah tatkala kaki kita sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kaki kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada istilah istirahat di dalam ibadah. Bahkan orang sakit sekalipun dia tetap wajib untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kadarnya dikurangi. Oleh karena itu ya ikhwan fillah, hendaknya ibadah yang sudah kita lakukan terus kita kerjakan saat ini agar keistiqomahan bisa kita dapatkan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di dunia ini kita pilih-pilih teman. Kita pilih-pilih orang di dalam berteman. Kalau beli baju saja kita harus pilih-pilih mana yang cocok untuk kita, mana yang pas untuk kita. Apalagi dalam masalah teman. Memang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semua orang kita temani, kita kawani. Dan jangan kita jadikan musuh semua orang.
Namun ikhwan fiddin, untuk teman akrab, teman yang bisa mempengaruhi kita, hendaknya kita harus pilih-pilih. Karena ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kawan bergaul kita itu akan mempengaruhi akhlak dan tabiat kita. Dan ini sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur amman yukhalil." Seseorang itu agamanya di atas agama kawannya. Oleh karena itu carilah oleh kalian dengan siapa kalian berkawan. Carilah oleh kalian dengan siapa kalian berkawan. Makanya para ulama mengatakan ikhwan fillah di zaman dahulu, kalau antum mau lihat si fulan itu siapa dia, tengok kawan-kawannya. Kalau kawan-kawannya peminum khamar, umumnya dia juga peminum khamar. Kalau kawan-kawannya suka berzina, maka umumnya dia juga suka berzina. Maka perhatikan, kalau kalian mencari seseorang, mengetahui siapa orang tersebut, lihat kawan-kawan bergaulnya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mencari kawan-kawan yang baik, komunitas yang baik, komunitas yang bisa membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan komunitas-komunitas yang membuat kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali sekarang ini komunitas-komunitas yang mengajak kepada kedurhakaan dengan alasan macam-macam. Ya jangan terlalu alim lah, jangan terlalu fanatik sekali kepada agama lah, jangan terlalu ini, jangan terlalu banyak sekali dan godaan-godaan tatkala kita masuk kepada sebuah komunitas. Maka carilah komunitas yang bisa mendongkrak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dapatkan komunitas yang baik, maka kawan tersebut yang akan memperbaiki kita atau akan mengajak kita ke surga tatkala kita futur. Dan ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh salah seorang ulama, kalau tidak salah namanya Muhammad bin Ja'far atau Ja'far bin Muhammad, dia mengatakan, saya tatkala futur, saya akan cari seseorang yang bernama Fulan Fulan bin Fulan. Saya akan cari seseorang yang bernama Fulan bin Fulan, dan saya akan kawani dia selama 1 pekan, bahkan mungkin bisa lebih, kalau saat saya sedang futur. Karena dia nanti yang akan bisa menarik saya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, carilah kawan-kawan yang bisa menyemangati kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah komunitas-komunitas yang bisa membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah keistiqomahan akan bisa kita raih, akan bisa kita dapat. Namun kalau ini kita abaikan, maka mustahil kita bisa istiqomah di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak tahu amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan dahulu apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita, dan ini dirangkum oleh para ulama, bahwasanya syarat diterimanya sebuah ibadah adalah yang pertama dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak melakukan kesyirikan, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi di dalam beribadah. Kalau 2 syarat ini ada pada dia, maka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwan fillah, walaupun kita tahu, terkadang kita tidak tahu apakah amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak.
Oleh karena itu para ulama juga memberikan penjelasan kepada kita ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang itu diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri-ciri atau tanda-tanda ibadah orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, min alamati qabulil amal atau min alamati qabuli ta'ah at-ta'ah ba'daha. Para ulama mengatakan di antara ciri atau tanda ibadah seseorang itu diterima oleh Allah, amalan orang itu diterima oleh Allah, ketaatan orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia melakukan ketaatan setelah ketaatan tersebut. Dia terus melakukan amalan tersebut. Dia tidak tinggalkan amalan-amalan itu yang sudah pernah dia kerjakan. Dia enggak tinggalkan. Dia terus melakukan amalan tersebut. Maka ini salah satu tanda amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah, coba cermin diri kita. Apakah kita masih tetap melakukan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan dahulu, atau sudah kita tinggalkan sama sekali? Kalau seandainya kita masih mengerjakannya, maka kita mudah-mudahan termasuk dari orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita di bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya kita tidak mengerjakannya, maka segeralah kita melakukannya, mengerjakannya, melaksanakan ibadah yang dulunya di bulan Ramadan sudah pernah kita kerjakan. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama-ulama dahulu setelah selesai Ramadan, 6 bulan setelah selesai Ramadan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memintanya tatkala memasuki 1 Syawal, baru saja selesai bulan Ramadan, kita meminta kepada Allah agar amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat apa? Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum wa sa'ira a'malina. Kita mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima puasa kita, menerima salat malam kita, dan menerima amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan tersebut. Kita minta ini tatkala memasuki 1 Syawal. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lihatlah diri kita. Apakah kita masih melaksanakan ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan atau tidak? Maka ini hanya Allah Subhanahu wa taala dan diri antum yang mengetahuinya. Kalau seandainya antum sudah tinggalkan, maka hendaknya lakukan, kerjakan, dan paksa diri antum untuk melakukannya kembali. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkurullaha 'ala ala'ihi wa ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.